Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu fungsi kuadrat yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bagaimana menggambar sketsa grafik fungsi. Nah, adapun tujuan video pembelajaran kali ini adalah Anda bisa mengenal sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal lagi sifat-sifat dari fungsi kuadrat ini berdasarkan nilai A, B, dan C. Oke, yang pertama berdasarkan nilai A. Kalau A-nya positif atau A-nya besar dari 0, maka sudah dipastikan bahwa grafiknya akan terbuka ke atas, sehingga grafik itu mempunyai nilai minimum atau terbuka ke atas ya, karena dia terbuka ke atas. Nah, ini titik minimum nih. Kemudian yang kedua, kalau A-nya kecil dari 0 atau negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, ini. Maka dia punya nilai maksimum. Berdasarkan nilai B, jika B besar dari 0, maka posisi puncak ada dua kemungkinan, yaitu seandainya A-nya besar dari 0, maka puncak grafik itu lebih berat ke kiri atau berada di sebelah kiri sumbu Y. Sebaliknya, kalau A-nya kecil dari 0, maka titik puncaknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu kalau B-nya besar dari 0. Yang kedua, kalau B-nya kecil dari 0, maka titik puncaknya juga ada dua kemungkinan. Kalau A-nya besar dari 0, maka titik puncaknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebaliknya, kalau A-nya kecil dari 0 atau terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, bagaimana dengan kalau B-nya sama dengan 0? Tentu saja titik puncaknya tepat berada di sumbu Y. Itu kalau B-nya sama dengan 0 ya. Contohnya nih, X kuadrat kurang 4. A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 4. Ini juga contoh yang terbuka ke bawah, B-nya sama dengan 0 juga. Jadi tepat pada sumbu Y. Berdasarkan nilai C ini menunjukkan posisi titik potong grafik pada sumbu Y. Yang pertama, kalau C-nya besar dari 0, maka grafik berpotongan dengan sumbu sumbu Y di Y positif atau titiknya 0, C. Contoh, ini dia, ini titik potong dengan sumbu Y positif. Ini juga. Kemudian yang kedua, kalau C-nya kecil dari 0, maka grafik berpotongan dengan sumbu Y di Y negatif atau Y, min C. Contohnya, titik potongnya dengan sumbu Y berada di 0, min C. Bisa jadi min 2, min 3, dan seterusnya, pokoknya yang negatif. Ini contoh yang kedua juga. Yang ketiga, kalau C-nya sama dengan 0, maka grafik berpotongan di sumbu Y tepat di 0, 0. Nah, ini berdasarkan nilai C. Berdasarkan nilai D atau diskriminan, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kalau D-nya besar dari 0, maka grafik memotong di dua titik pada sumbu X. Ini contohnya, dua titik ya, ini sumbu X yang datar, ini dua titik potongnya. Itu juga dengan yang terbuka ke bawah, ini tandanya D-nya besar dari 0. Yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung ya. Yang tadi memotong, sekarang menyinggung. Menyinggung itu hanya
mengenai satu titik saja. Ini contohnya, tepat satu titik dia menyinggung. Itu juga yang ini, yang terbuka ke bawah, tepat satu titik menyinggung sumbu X. Sedangkan D-nya yang kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini sumbu X, ini grafik fungsi kuadratnya. Berada di atas, tidak menyentuh sumbu X. Begitu juga dengan ini, berada di bawah. Nah, ini namanya grafik fungsi kuadrat definitif positif, karena dia nilai Y-nya selalu positif berapapun nilai X-nya. Kalau ini definitif negatif. Kenapa? Karena berapapun nilai X-nya, maka Y-nya akan ketemu negatif. Nah, itu anak-anak sekalian, analisa kita tentang sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, C, dan diskriminan. Nah, sekarang kita cobakan satu soal. Nah, ini kita perhatikan gambarnya. Oke, kita cobakan soal yang pertama. Kita perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini grafiknya terbuka ke bawah. Sudah pasti A nya kecil dari 0. Kalau besar dari 0 berarti akan terbuka ke atas. Kemudian kita perhatikan bahwa puncaknya ini berada di sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kanan yang terbuka ke bawah ini sudah pasti B nya besar dari 0. Itu ya. Oke. Kemudian berdasarkan nilai C nya kepotongan di Y positif, berarti Y nya besar dari 0. Dan kita perhatikan bahwa grafik fungsi ini juga berpotongan di dua titik pada sumbu X 1 dan 2. Ini dua titik ini, maka D nya sudah pasti besar dari 0. Nah, nomor 2, silakan Anda coba tentukan nilai A, B, C, dan D. Kondisi A, B, C, dan D berdasarkan grafik nomor 2 ini. Dan silakan dikumpulkan, ditulis alasannya ya, masing-masing. Misalnya A kecil dari 0, kenapa dia terbuka ke bawah, dan seterusnya. Semuanya dibuat alasan dan dikirim di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.